Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini saya Fitriana Ayu senang sekali kembali bisa menyapa Anda di program Dialog Fajar. Semoga juga Anda pun juga senang ya kembali mendengarkan Dialog Fajar, mungkin dalam perjalanan dari masjid, atau justru mau perjalanan, atau justru masih dalam perjalanan jauh sambil mendengarkan Dialog Fajar. Insya Allah bermanfaat, mengingatkan apapun yang kita lakukan di kegiatan sehari-hari. Nah, pagi hari ini ada Ustadz Ali Mu'afa, kawan, dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah, Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat ya Ustadz? Sehat walafiat. Ya, masih ada satenya Ustadz. Nah ini ini penting ini. Iya, saya masih di freezer gitu Ustadz. Iya, kalau ngomongin daging kurban itu kan rasanya apa ya Ustadz ya, satu perumahan itu tiba-tiba kok berkabut gitu Ustadz. Wah, ternyata itu lagi nyate gitu Ustadz ya. Ini mendekatkan yang jauh. Kok bisa gitu ya Ustadz ya? Padahal kita itu juga bisa sehari-harinya itu juga bisa beli sate begitu. Tapi ada apa ya Ustadz ya sate di daging kurban ini Ustadz? Selengkapnya bersama Ustadz Ali Mu'afa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kawan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini semangat. Alhamdulillah. Pagi ini sehat ya Mbak ya. Alhamdulillah, betul. Dan kita bisa bersua dalam acara pagi ini Dialog Fajar bersama Mbak Ayu tentunya. Sate yang dibawa Mbak Ayu ini. Allah, iya. Padahal belum matang ini. Sate dapat menjadi perekat persaudaraan. Masya Allah. Bahkan sate bisa menjadi orang yang tak kenal menjadi saudara kita. Tapi gara-gara sate kita bisa jauh dari kawan lama kita, Allah, dari persahabatan kita. Kalau bicara begini Mbak Ayu, ya, kita ingat seperti apa yang dipesankan Nabi Muhammad SAW. Gampangannya, janganlah engkau makan di depan orang yang sedang kelaparan. Jadi Nabi itu mengumumkan kawan kepada kita, ya janganlah kalau kita itu sedang menggoreng ikan, misalnya saja apa ikan yang gampang bau, aromanya itu bisa cepat menyebar itu loh. Ya, contohnya sate juga ya. Contohnya sate juga. Ya. Jadi kita masak sedang bikin sate. Ya. Kata Nabi, janganlah tetanggamu engkau kasih baunya. Gitu loh maksud saya. Ya. Dan macam-macam masakan yang lain. Janganlah mereka cuma tahu baunya, janganlah mereka tahu membawa kita daging, dan bahkan janganlah mereka tahu kita sedang makan lezat, sementara tetangga kita hanya mendengar suaranya atau merasakan baunya, Mbak, atau melihat warna dan rupanya saja. Bahkan di antara cucu dan anak kita yang kecil-kecil itu sempat membawa sundukan daging sate itu keluar rumah dan dilihat oleh orang yang tadi tidak merasakannya. Ini Nabi mengingatkan, jangan begitu. Mending kalau engkau bikin sayur, tak mampu memberikan sayurnya, minimal bahasa Jawanya itu yo kayakno duduhe tok ngono. Ya Allah. Kita kan bisa mengatakan, saya tadi belajar masak sayur, tapi nggak bisa bagus kayak engkau, Mbak. Ya. Bu, Pak, ini lu tak kasih cicipi kalau nggak percaya. Ya. Dikasih satu mangkok begitu. Bahasanya bisa seperti itu. Ya. Sate membuat dekat dengan kita,
Nah, ketika orang yang ada di sebelah kiri kanan kita itu, kita kasih sate, kita kasih daging ketika kurban itu, maka mereka merasa dekat dengan kita. Nah, saya menjadi ingat Mbak Ayu, ketika seseorang memusuhi Nabi, kenapa memusuhi? Karena dia tidak sependapat dengan keimanan yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu. Walaupun Nabi yakin, ya, mereka belum mengerti maksud Nabi itu. Maka Nabi berdoa pada Allah, ya Allah, orang yang selalu menyakiti hati saya, meludahi, menghujat, melempar sampai berdarah-darah, tidak puas dengan itu, saya mau dibunuh. Tidak juga puas dengan itu, rumah saya dikotori tiap saat. Nabi tidak marah. Berikanlah ya Allah petunjuk aku, dan berikanlah petunjuk mereka, karena mereka belum mengerti maksud saya itu seperti apa, misi saya seperti apa. Toh ya Allah, misi saya adalah mengajak mereka masuk surga. Akhirnya kan Nabi di dalam pikirannya dituntun oleh Allah untuk membawa, bahasa sekarang kita, ya, pagi ini adalah membawa sate tadi itu. Bawalah ke rumah orang yang suka berbuat onar bagi keluarganya Nabi itu. Jadi kita fokus bicara tentang bagaimana tetangga yang menyakiti Nabi itu menjadi baik. Ditanyalah kabarnya, ditanyalah problemnya, ya dengan bahasa yang Nabi sangat baik ya. Tapi intinya ditanya kabarnya, apa problemnya, apa kebutuhan yang belum terpenuhi, apa cita-citanya. Dalam rangka untuk mengorek, mungkin orang ini sedang bermasalah atau apa, lalu Nabi akan berikan advice dan doa. Terjadilah itu, saya bahasakan sate ya, tidak harus sate. Apa saja yang bisa membuat orang itu terketuk hatinya, membawa sop boleh, membawa stik juga boleh, membawa buah juga boleh. Itulah kemudian menjadikan orang Yahudi yang selalu memusuhi Nabi itu menjadi bersaudara. Sate menjadikan kita dekat dengan orang. Sate menciptakan persaudaraan kita semakin kuat. Dan janganlah sate menceraikan persaudaraan kita dengan orang lain. Ono tambah ayu. Gara-gara sate kita bercerai-berai itu. Mungkin nggak keumanan gitu ya. Nggak keumanan. Ya, jadi dengan sate kita semakin kuat iman kita. Dengan sate kita makin tidak mau sholat. Jadi gara-gara sate itu bisa baik. Gara-gara sate kita bisa menjadi keluarga besar yang sangat rukun di kampung itu. Gara-gara sate kita bisa bercengkerama antara satu dengan yang lain seperti saudara dan keluarga kita sendiri. Ini diajarkan oleh Nabi. Jadi kawan, kita patokin rumah kita itu dengan mangkok yang berisi masakan. Kita pagari rumah kita ini dengan pagar berupa makanan-makanan lezat. Makanan-makanan yang menyenangkan. Yang menyenangkan bagi yang akan kita beri. Jadi janganlah rumah kita dipagari dengan cemoohan. Janganlah rumah kita dipagari dengan senyum yang kecut. Janganlah rumah kita ini dipagari dengan permusuhan. Tapi pagarilah dengan bakso, pagarilah dengan sate, pagarilah dengan buah-buahan yang diajarkan Nabi, Mbak Ayu. Akhirnya orang Yahudi pun sujud di hadapan Nabi untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan permusuhan yang terjadi, tapi adalah persaudaraan. Dan Nabi memutuskan, engkau adalah keluarga besarku, nanti sampai di akhirat kita bersama-sama masuk surga. Judulnya adalah sate. Merekatkan persaudaraan. Itu yang dari sisi kita sebagai tetangga begitu ya Ustadz ya. Jangan sampai kita itu masak sate di depan, ternyata tetangga itu hanya mencium aromanya saja. Nah ini memposisikan sebagai tetangganya itu Ustadz. Ternyata betul Ustadz, gak dikasih Ustadz sama sebelah, media bonito. Itu gimana ya Ustadz ya? Ya itu. Legowo tadi Ustadz. Bisa-bisa kita itu
pada hari kurban contohnya tidak mendapatkan pahala tapi mendapat dosa. Wong lapo-lapo kok mendapat dosa. Lah membuat orang kepingin itu tidak boleh. Ya Allah. Kita kan tidak pernah membayangkan, mungkin ada di antara kawan-kawan yang tidak pernah membayangkan bagaimana menjadi orang yang sedang kepingin. Iya. Sedang kepingin, lalu dia tidak punya. Loh, sulit. Tapi ini memang godaan ya. Seseorang itu bisa membeli dengan berapa kilo pun, berapa kintal pun daging itu untuk disate bisa. Tapi ketika ada tetangga bakar sate dia tidak dikasih, itu setannya datang. Dia lo bisa membeli. Nah akhirnya orang yang nggak sabar mengatakan, pelit, masih aku ya bisa beli sendiri loh, ya kan? Iya. Dia lo bisa beli, tapi cuma dikasih baunya. Sejauh itu Nabi cakrawala pemikiran Nabi pada saat beliau dulu itu mengatakan, janganlah tetanggamu cuma dikasih baunya. Akhirnya para ulama Mbak Ayu juga diantara menyusun suatu kitab, gitu. Yang kitab itu mengajarkan akhlak makan. Apa katanya dalam kitab itu? Maka kalau kita itu makan, jangan sembrono. Sembrono itu begini, kita sedang makan, jangan sampai ada orang tahu. Khawatirnya itu loh Mbak. Mereka kepingin, nah kan? Mereka kepingin. Khawatirnya mereka itu terus nangis, ya Allah, kapan saya bisa makan seperti itu? Nah, terkadang kita kan malah diketok-ketok, diviral-viralkan begitu loh. Saya sering kan dapat cerita itu, ya karena ini memang disengaja saya cari kuping saya itu saya pasang kemana-mana. Intinya tidak sedikit orang dan kawan yang mengatakan dan tahu jenis makanan-makanan yang lezat-lezat itu karena membuka kiriman dari kawannya sendiri. Iki lono warung enak bla 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 bla. Lah dia yang dikirimi video itu gak mampu menjangkau untuk itu. Dosa gitu. Nah ya itu dosa lagi. Membuat hati gak enak itu. Jadi dosa itu definisinya adalah sesuatu yang mengganjal di hati kita. Itu dosa. Saya jadi mikir Ustadz ketika memposting video makanan di WA story atau IG story begitu Ustadz. Khawatirnya melukai, ada yang melihat tuh enak tapi belum bisa menikmati gitu Ustadz. Itu pemikiran Mbak Ayu itu yang termasuk ilham ya. Allahu Akbar. Jadi kita sedang dikasih peringatan oleh Allah bahwa ojo ngono lah rek. Itu loh gampangannya ya. Itu kan kasihan temanmu yang tidak bisa beli itu. Jadi kalau ngirim ya kepada orang yang kira-kira levelnya tidak masalah. Ayo bareng-bareng aku ya kepingin lah, beda toh. Iya. Wah Mbak Ayu enak itu sukaanku di mana rek, kok nggak pernah ketemu saya. Antarkan dong kita ulangi lagi. Lah beda toh. Iya beda. Tapi aduh mati aku. Astagfirullah. Aku mbak dudu tok Mbak Ayu nggak bisa ngerasain itu. Nah ini kan menjadi persoalan dalam hidupnya. Kita kan tidak berpikir jauh. Lalu ketika dia kepingin itu apakah dia bisa begitu? Berusaha Mbak. Berusaha. Saya tak bekerja keras bisa kalau beli itu. Itu kan hal positif. Tapi kalau Mbak Ayu ki pamer saenake dhewe. Gak ngerti nek aku gak bisa membelinya. Lah kan menjadi beda itu. Jadi ya kita ukur sendiri kawan. Sekali lagi Nabi pada tahun itu, pada masa itu sudah bicara tentang ini. Janganlah kita membuat orang itu hatinya sakit. Bahasa Jawanya janganlah kita membuat orang itu ngersolo. Tidak bersyukur gara-gara dia dikasih tahu melalui video itu level makanan yang tak terjangkau olehnya. Nah jadi menjadi panjang akhirnya ya. Nah yang kedua, kita tidak hanya bicara makanan, sate. Apapun yang membuat rusaknya hati orang itu, perilaku kita itu tidak boleh dilakukan oleh kita, tidak boleh tunjukkan kepada orang lain. Ya, jadi kita harus pandai-pandai membuat, mengilhami, menginspirasi orang untuk berbuat positif.
hatinya mengucapkan alhamdulillah. Wis kedaulan aku Mbak Ayu kalau makanan yang itu. Senang aku. Waduh, kamu kok tahu aja. Itu kan beda ya. Iya. Belum minta sudah dapat gitu ya. Nah, itu ya. Nah, jadi kawan, marilah kembali kepada ajaran Nabi bahwa yang kita nikmati itu juga jangan lupa ya. Dicipratno ya. Diberikan sebagiannya kepada orang lain supaya mereka tidak merasa tersakiti hatinya gara-gara mereka kepingin tapi tidak bisa menikmati, tidak bisa memiliki, tidak bisa membelinya. Sate apa Mbak? Bisa mendekatkan dan bisa menjauhkan gitu ya Ustaz. Kekeluargaan kita semuanya. Masya Allah. Terima kasih, mudah-mudahan ini dialog fajar kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nanti malam udah pada janjian nyate Ustaz. Ada Ustaz sudah mendengarkan dialog fajar pagi ini. Betul. Ya Allah. Ya nikmatnya ini ya Ustaz ya, bisa mendekatkan tadi ya Ustaz. Insyaallah. Demikian kawan dialog fajar pagi hari ini, saya Fitriana Ayu dan juga Ustaz Ali Muafa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.